freedom that you gave. Yeah, the freedom in our lives. Our lives have been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you. So now we worship you. Make all things possible. Adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. We have been redeemed, yes, we have been set free, and you are all we need. So now our lives shine, our voices sing, all creation bring their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. We have been redeemed, yes, we have been set free, and you are all we need. So now our lives will shine for all to see.
welcome back to live streaming ini. Terima kasih karena Anda bersama dalam service online CCKK ini. Saya berharap Anda, saya, dan kita semua dalam keadaan yang baik. Saya percaya kita ada Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur atas perlindungan dan kekuatan yang diberikan oleh Dia. Jangan pernah risau karena kita ada Tuhan yang luar biasa. Tetap stay at home. Bagi Anda yang pertama kali, kami mengucapkan welcome home. Dan bagi Anda yang tetap setia, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda. Ini adalah kampus community. Bagi yang pertama kali, jangan menganggap diri Anda terasing. Anggaplah kita sebagai satu keluarga dalam Kristus. Bagi yang pertama kali, kami telah menyediakan link di komen. Jika Anda sudi, Anda boleh mengisi details tersebut untuk kami lebih mengenali Anda. Bagi ruangan pengumuman, kami telah menyediakan beberapa pengumuman. Yang pertama, setiap Ahad kita ada pertemuan. Pertemuan minggu ke-1 dan ke-3 di Tim Link, dan pertemuan minggu ke-2 dan ke-4 di YouTube. Sebarang info Anda boleh rujuk di media sosial kami. Seterusnya, offering akan dijalankan. Jika Anda ingin memberi, Anda boleh transfer ke account CCKK yang tertera. Seterusnya, jika Anda ingin mempelajari Alkitab, jangan miss. Setiap Kamis jam 8 PM kita ada Bible Study secara online. Sebarang info Anda boleh rujuk di media sosial kami. Seterusnya, jika Anda mempunyai keinginan untuk menyertai worship team kami sangat mengalu-alukan. Untuk keterangan yang lebih lanjut, Anda boleh DM di media sosial kami. Yang terakhir, jika Anda mempunyai keinginan untuk memberkati pelayanan CCKK, Anda boleh menyumbangkan sumbangan Anda seperti yang tertera pada skrin. Terima kasih atas perhatian Anda. Bapa kami yang di surga, terima kasih sekali lagi atas penyertaan Tuhan. Kami dapat mengadakan persekutuan walaupun secara online. Tuhan, kami memohon agar Tuhan memimpin persekutuan online kami dan setiap pelayanan yang telah tersedia di dalam platform ini, biar semua itu berkenan kepadamu. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami telah berdoa. Amin. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besar dan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur
dengan penuh pujian, bersuka di hadirat, nyanyi besar dan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, segenap jiwaku menyembahmu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, kemenangan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada teman-teman kampus. Kita memuji Tuhan karena kita ada kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita siapkan hati kita dengan masuk dalam doa dulu sebelum kita membacakan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, dan boleh belajar daripada firman Tuhan. Ketika firman-Mu dibacakan dan direnungkan, kami percaya bahwa firman Tuhan hidup, firman Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan bagi kami. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Doa kami di dalam Tuhan kami Yesus. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini saya ambil dari Matius babnya yang ke-21. Matius babnya yang ke-21 ayat 23 hingga yang ke-32. Saya bacakan di dalam Matius babnya yang ke-21 ayat 23 hingga yang ke-32. Berbunyi demikian dengan judul di atasnya, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah.
Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Bagian kedua yaitu perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa. Tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Baik teman-teman semua, kata firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Baik, hari ini saya mau membawa satu judul renungan kita pada hari ini, yaitu respon terhadap kritik orang terhadap kekristenan kita. Apa respon kita terhadap kritik orang terhadap kekristenan kita? Teman-teman, pernahkah Anda atau kamu melakukan sesuatu dan kemudian orang lain mempersoalkan apa yang kamu lakukan? Kita biasa dengan situasi ini, bukan? Apalagi mungkin karena kebanyakan Anda belajar, selalu kadang-kadang kita dipersoalkan untuk sesuatu tindakan yang kita lakukan. Apalagi kalau kita itu mungkin seorang pemimpin atau ketua dalam keluarga atau pemimpin dalam sebuah organisasi. Misalnya teman-teman seperti Bijom, seperti Baxter, Nandi, termasuk pastor. Biasa mungkin kita mendengar atau mungkin mengkritik pemimpin-pemimpin ini. Mungkin pada waktu kita dikritik, kita tidak merasa senang.
kita tidak merasa senang kalau ada orang lain yang mempersoalkan kepemimpinan kita, atau mungkin mempersoalkan tindakan atau perbuatan kita. Pada satu pihak, kita juga mungkin pernah mempersoalkan orang. Selain kita dipersoalkan atau dikritik, kita juga pernah mengkritik atau mempersoalkan tindakan dan perbuatan orang lain. Kita mungkin mempersoalkan atau mengkritik dia karena tidak puas hati. Tidak puas hati terhadap tindakan yang dilakukan atau atas apa yang dia perbuat. Saudara-saudari, teman-teman semua, kalau kita membaca teks yang kita baca tadi, itu menceritakan hal yang sama, yaitu para imam-imam dan tua-tua dikatakan dalam teks itu mempersoalkan tindakan dan perbuatan Yesus. Kalau kita baca sebelum teks ini, ada beberapa tindakan Yesus yang tidak disenangi oleh para imam atau para tua-tua atau pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Antara perbuatan atau tindakan Yesus yang tidak disenangi pada teks sebelum bagian ini, yaitu Yesus dieluh-elukan ketika masuk Yerusalem. Ada semacam sambutan yang luar biasa, sehingga ada semacam peristiharan tentang Yesus sebagai nabi. Pasti pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu yang memang tidak senang kepada populariti Yesus, tidak senang dengan hal-hal ini. Ini berarti menjadi saingan kepada institusi keagamaan pada waktu itu, atau agama Yahudi. Kemudian peristiwa yang lain juga adalah Yesus dikatakan menterbalikkan meja perniagaan di Bait Allah. Artinya pada waktu itu Yesus masuk ke Bait Allah dan membuat semacam keriuh ribut di Bait Allah itu dengan menterbalikkan meja perniagaan yang waktu itu ada jualan-jualan di situ. Dan hal yang dipersoalkan oleh Yesus adalah rumahnya bukanlah rumah untuk perniagaan, tetapi Bait Allah sebagai rumah doa. Dan hal ini juga tidak disenangi oleh orang-orang agama pada waktu itu, para pemimpin-pemimpin agama. Dan bukan hanya dua hal ini, peristiwa yang berlaku sebelum percakapan di dalam teks ini, Yesus juga dikatakan menyembuhkan orang sakit. Dan ada satu pokok, yaitu pokok arah yang menjadi kering oleh semacam sumpahan Yesus, oleh kata-kata Yesus, yaitu menyatakan tentang kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Jadi artinya ada tiga hal yang tidak disenangi oleh pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, yaitu pengisytiharan tentang Yesus sebagai nabi. Yang kedua, pengisytiharan Bait Allah sebagai rumah doa. Dan yang ketiga, pengisytiharan tentang kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Dan kejadian-kejadian ini tidak disenangi oleh pemimpin agama pada waktu itu.
Dan hal ini tidak disenangi oleh mereka, dan oleh itu mereka mencari usaha untuk menghalang Yesus. Dan pendekatan mereka adalah dengan berdebat. Coba berdebat dengan Yesus. Saudara perasan atau tidak, beberapa waktu ini semasa lockdown, ketika ada banyak orang tinggal di dalam rumah, YouTube kita dipenuhi dengan banyak perdebatan-perdebatan antara Kristen dengan Islam, Islam dengan Kristen dengan agama yang lain, atau juga antara sesama Kristen dan lain sebagainya. Sebab itu dikatakan dalam teks ini mereka mengatur atau sengaja bertemu dengan Yesus dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang coba untuk menjebak atau memperangkap Yesus. Dan pertanyaan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin itu adalah pada ayat yang ke-23 itu, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Artinya hal-hal yang sebelumnya dilakukan oleh Yesus, yaitu hal dia diistiharkan, diistiharkan sebagai nabi, ketika dia berada dalam rumah Tuhan, dan kemudian kuasa yang dia miliki. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Ini soalan yang diberikan oleh pemimpin agama itu kepada Yesus. Teman-teman, sebenarnya soalan itu sepertinya mudah saja. Yesus hanya perlu menjawab seperti yang mungkin ada di dalam pikiran kita juga, yaitu misalnya kuasa dari Bapa di surga. Bapaklah yang memberikan kuasa itu kepadanya. Mungkin pernyataan yang di hari ini boleh menjadi jawaban Yesus dengan pertanyaan ini. Tetapi kita perhatikan di dalam teks itu, Yesus tidak menjawabnya. Dia tidak menjawabnya karena dia tahu kalau soalan itu bukan soalan yang tulus dari mereka, bukan soalan yang ikhlas dari mereka. Tetapi mereka ada motivasi yang tidak benar, dan Alkitab mengatakan mereka memang mau memperangkap Yesus. Sengaja untuk menanyakan soalan untuk menjebak Yesus. Dan hal itu nampak dari jawaban mereka ketika Yesus bertanya kembali kepada mereka, meminta mereka menjawab soalannya tentang baptisan Yohanes, dari surga atau manusia. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, Yohanes Pembaptis itu muncul lebih awal daripada Yesus. Dan Yohanes Pembaptis memberitakan tentang kedatangan Mesias atau kerajaan Allah. Dan kemunculan Yohanes waktu itu tidak dapat disangkal sebagai utusan dari surga. Para pemimpin-pemimpin itu ragu-ragu untuk menjawab. Menjawab pertanyaan Yesus. Dan mereka terperangkap dalam dua jawaban, surga atau manusia. Dan kedua-duanya memberi kesan kepada mereka, yaitu dikatakan
akhirnya mereka mencari jalan tengah. Karena kalau dikatakan di dalam ayat itu, pada waktu mereka mendapat soalan itu dan kemudian membincangkannya antara mereka, mereka mengatakan begini, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Ada dua situasi yang berlaku pada waktu itu, yaitu secara agama, atau rohani, dan juga secara politik, kalau saya mau katakan demikian, yaitu mereka mengatakan kalau menjawab dari surga, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tapi kalau dari manusia, kita takut orang banyak. Saudara-saudari, akhirnya mereka mengambil jalan tengah seperti saya katakan tadi. Tidak tahu, walaupun sebenarnya mereka boleh menjawab dari surga atau dari manusia. Akhirnya Yesus juga mengatakan, saya juga tidak akan menjawab pertanyaan. Dan kemudian cerita di bagian pertama ini selesai di situ. Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Teman-teman, menariknya adalah Yesus kemudian mengajak mereka untuk memberikan pandangan tentang satu isu, yaitu siapakah antara dua anak yang melakukan kehendak ayahnya. Yang pertama menjawab ya, itu ketika dia diminta untuk bekerja di kebun anggur. Yang pertama menjawab ya, tetapi tidak pergi bekerja ketika disuruh oleh ayahnya. Atau yang kedua, yang pada mulanya menjawab tidak mau, menolak untuk bekerja, tapi kemudian menyesal dan pergi bekerja. Jadi yang mana satukah di antara kedua anak ini yang menurut mereka melakukan kehendak ayahnya? Dan para pemimpin itu menjawab anak yang kedua. Dan di akhir cerita itu Yesus menegur mereka dengan mengatakan bahwa pemungut cukai dan perempuan sundal, yaitu dua masyarakat yang dianggap hina atau sampah dari pandangan pemimpin-pemimpin agama ini, mereka lah yang akan mendahului mereka masuk dalam kerajaan Allah, dibanding mereka yang walaupun tahu kebenaran, melihat kebenaran, tetapi tidak menyesal dan tidak percaya. Teman-teman, dari dua bagian perikop ini saya mau kita belajar bagaimana kira-kira kita berhadapan dengan orang-orang yang coba mempersoalkan kekristenan kita, yang coba mempersoalkan iman kita. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Yesus itu
boleh memberi panduan pada kita untuk memberi jawaban terhadap orang-orang yang mempersoalkan iman kita. Yang pertama yang kita perlu pelajari daripada teks ini adalah kita tidak perlu berdebat atau tidak perlu menjawab. Perhatikan pada ayat yang ke-27. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Menarik kalau Yesus mengatakan tidak perlu menjawab. Teman-teman, kita itu selalu ada kecenderungan untuk mau membalas ketika ada orang mempersoalkan iman kita. Kita ada kecenderungan ingin membalas kembali atau menjawab kritikan atau persoalan yang coba diangkat oleh orang-orang yang coba mengkritik iman atau keyakinan kita. Saya melihat perkara ini penting untuk diperhatikan. Selain karena kita itu bukanlah orang yang sempurna, artinya kita memahami kekristenan pada level tertentu. Saya perhatikan di YouTube atau di media-media, ada banyak ustadz, ada banyak pendeta-pendeta yang muncul dengan ajaran, dengan khotbah, dan juga dengan kritikan mereka terhadap pemimpin-pemimpin agama yang lain. Mungkin kamu kenal Christian Prince, mungkin kamu kenal dengan Wood Smith, Zakir Naik, dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang suka berdebat. Saya melihat bahwa ada situasi yang perlu kita pahami di sini, yaitu kita tidak perlu sibuk-sibuk mau menjawab bagi pihak Tuhan. Kenapa? Perhatikanlah, kalau pemimpin agama itu sesuai dengan teks ini mempunyai motivasi yang salah. Walaupun nanti dijawab surga atau manusia, mereka tetap tidak akan percaya. Karena mereka ada agenda sendiri. Tidak ada penyesalan dan tidak ada usaha untuk mau percaya. Kadang-kadang ketika saya melihat ada seseorang di dalam YouTube yang coba untuk mau menjelaskan kepada orang di sebelah, sungguh-sungguh dalam coba menjelaskan, tetap saja orang itu tidak mau mendengar, karena dia ada agenda sendiri, dia punya keyakinan sendiri, tidak ada penyesalan dan tidak ada usaha untuk mau percaya. Dan ini biasa kita jumpa di sekeliling kita. Mereka hanya mau berdebat, mencari peluang untuk akhirnya kita itu terperangkap dengan jawaban-jawaban kita. Teman-teman, kita perlu berhati-hati karena semakin banyak kita berkata-kata, mungkin akan mengakibatkan kita akan semakin menjadi keliru. Atau dengan kata lain, kita boleh menyesatkan orang. Karena
ada bagian firman Tuhan yang mengatakan lebih baik engkau diam. Itu yang kedua. Yang pertama maksud saya. Yang kedua adalah menegur mereka. Respon kita terhadap orang yang mengkritik kekristenan kita atau iman kita. Hal kedua adalah menegur mereka. Saya melihat selain tidak menjawab, Yesus juga mengajak kita untuk memberi teguran kepada orang-orang seperti ini. Khususnya ketika memasuki perikop yang kedua. Yaitu pendekatan Yesus dalam meminta mereka pandangan dan pendapat mereka. Dan Yesus sangat bijaksana memberikan ilustrasi tentang anak sulung dan bungsu anak yang pertama yang kedua. Ketika mereka menjawab anak yang kedua, yaitu pada ayat 31 dan 32, 31 dan ayat 32, Yesus langsung menempelak, kalau boleh dikatakan, menempelak mereka kalau mereka akan menjadi yang terkemudian dibanding pemungut cukai dan perempuan sundal dalam hal masuk kerajaan Allah. Ini teguran yang keras sekali. Bayangkan pemimpin agama dibandingkan dengan pemungut cukai dan perempuan sundal. Dan pada waktu itu, dalam konteks waktu itu, dua kelompok yang dipandang hina. Dan ini pengajaran yang tajam atau amaran atau teguran yang pedas. Kalau kita baca pada ayat 45 dikatakan ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkan. Dan kita diberitahu bahwa para murid itu sangat mengerti kalau perumpamaan yang disebutkan oleh Yesus, baik mengenai tentang dua anak itu dan kemudian pada ayat berikutnya tentang penggarap kebun anggur, itu sebetulnya ditujukan kepada mereka. Teman-teman, ketika kita berhadapan dengan orang yang mempersoalkan apa yang menjadi tindakan dan perbuatan kita sebagai orang Kristen, adalah kita perlu secara bijaksana memberikan pengajaran tajam kepada mereka. Saya tidak tahu bagaimana itu dilakukan. Saya rasa kebijaksanaan yang dimiliki oleh Yesus perlu kita pelajari. Artinya, walaupun kita mungkin tidak mau menjawab soalan-soalan mereka yang hanya untuk menjebak kita, tapi kita boleh memberikan, minta pandangan mereka untuk satu perkara yang kemudiannya mereka disadarkan kalau isu itu atau pandangan itu, perumpamaan itu seperti yang dikatakan oleh teks ini, itu ditujukan kepada mereka. Saya pasti ada cukup banyak contoh-contoh dari kehidupan harian kita yang kita boleh gunakan untuk memberikan teguran kepada orang-orang. Hal yang ketiga yang menurut saya yang perlu menjadi respon kita ketika orang mempersoalkan iman atau kekristenan kita itu adalah terus memberitakan Injil kepada mereka. Menariknya kalau kita baca seterusnya pada ayat 33 hingga 46, itu adalah cerita tentang Injil
tentang kerajaan Allah yang seharusnya disambut kalau kita baca seterusnya lagi pada berikut yang ketiga. Diceritakan tentang penggarap yang membunuh hamba-hamba Tuhan punya kebun termasuk anaknya sendiri, sehingga akhirnya Tuhan itu datang sendiri dan membinasakan orang-orang itu dan menyewakan kebun itu kepada penggarap yang lain. Menariknya jawaban ini dijawab sendiri oleh pemimpin-pemimpin agama tadi. Dan dengan tegas Yesus membaca Mazmur 118 ayat 22 dan 23. Yaitu Yesus mengatakan, kerajaan Allah akan diambil darimu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Artinya, Yesus walaupun tahu mereka itu tidak mempunyai maksud yang benar, artinya ada agenda yang atau motivasi yang tidak benar, tapi dia tetap memberitakan Injil atau kerajaan Allah kepada mereka dan mengingatkan mereka untuk menyambutnya. Karena jika tidak, akan ada bangsa lain yang menerima dan berhasil. Teman-teman semua, saya percaya bahwa walaupun orang-orang mungkin tidak senang dengan kita sebagai orang Kristen, saya tahu ada banyak pergumulan pelajar-pelajar Kristen di kampus atau di sekolah. Artinya, walaupun mereka tidak senang dengan kita bertanggung jawab. Tetap sabar dan mengajar dan mendidik mereka, menjadi mereka. Yaitu pengajaran kita konsisten. Yaitu kita membawakan message tentang kerajaan Allah, tentang Injil Tuhan, berita baik itu. Dan satu hal yang bagus untuk dipelajari adalah kita tidak perlu khawatir apakah mereka mau terima atau tidak. Karena dalam teks ini dikatakan akan ada bangsa lain yang bersedia menerima dan pergi berbuah bagi kerajaan itu. Tanggung jawab kita adalah tetap memberitakan Injil. Teman-teman, inilah kira-kira 3 respon yang mungkin kita boleh guna ketika iman kita sebagai orang Kristen itu dikritik atau dipersoalkan oleh orang lain. Yaitu, secara ringkas saya ingin ulang, berdiam diri saja, tak perlu menjawab. Karena selalunya orang-orang yang coba mempersoalkan mempunyai agenda, motivasi mereka yang tidak benar. Yang kedua, tegur mereka. Tegur mereka dengan bijaksana menggunakan ilustrasi atau perumpamaan-perumpamaan yang ditujukan kepada mereka. Dan yang ketiga, tetap memberitakan Injil kepada mereka. Tetap setia memberitakan Injil kepada mereka. Inilah renungan kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan terus menjadi kekuatan bagi Anda dan menjadi penghiburan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena kami diajar untuk bagaimana berespon terhadap kritikan dan juga pertanyaan-pertanyaan orang terhadap iman
kekristenan kami. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu menolong kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang berkuasa untuk memberikan kesadaran itu kepada mereka. Ajar kami juga bijaksana seperti Yesus untuk menggunakan firman-Mu, perumpamaan-Mu, atau juga mungkin pengalaman hidup kami untuk memberikan teguran kepada orang-orang yang memiliki motivasi yang tidak benar. Dan ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia walaupun mereka mempunyai agenda yang tidak baik terhadap kami. Ajar kami untuk tetap mengasihi mereka dan memberitakan Injil kepada mereka melalui kata-kata kami, melalui hidup kami. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun anak-anak Tuhan berada. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu, kuasa-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Hai, Shalom sekali lagi kepada setiap Anda yang sedang setia menonton bersama kami dalam ibadah online SKK pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah memberikan waktu dan ruang Anda untuk bersama-sama kita dalam ibadah online. Dan saya ucapkan bersyukur sekali karena kita sudah menyelesaikan acara ibadah ini dan sudah sampai ke puncak acara kita pada hari ini. Dan sebentar tadi kita sudah mendengar khotbah, bahkan sudah memuji Tuhan. Bahkan khotbah yang kita dengar itu memberi kita sebuah pengajaran di waktu-waktu kita hidup dalam dunia ini. Kita tidak akan terlepas dari apapun kritikan, tetapi bagaimana kita meresponinya, itulah yang harus kita pelajari. Dan kita sudah belajar, dan biarlah kita menurut setiap apa yang firman Tuhan katakan. Di screen Anda yang Anda lihat sekarang, kita boleh membaca senarai bahan doa. Dan bahan-bahan doa inilah yang kita akan berdoa pada hari ini. Dan kita panjatkan semua ini hanya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan bahwa doa orang yang benar itu besar kuasanya. Jadi pada waktu kita mengambil waktu untuk kita berdoa, ada waktu itulah Tuhan akan mendengar, akan menjawabnya sesuai kehendak. Dan mari kita berdoa bersama-sama, dan boleh lihat screen Anda, kita panjatkan doa kita melalui setiap bahan-bahan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan, atas penyertaan Engkau yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkau Tuhan kami yang tidak pernah membiarkan kami sendiri pada waktu dunia menghentam kami dengan pelbagai isu, masalah, dan apapun Tuhan. Pada waktu kami tidak mengerti apapun yang sedang berlaku, waktu kami sudah tidak tahu apa yang ingin kami lakukan, yang dapat kami lakukan, tapi kami percaya ada sebuah pengharapan yang besar di dalam Yesus, ada sebuah pengharapan yang masih ada di dalam diri kami, yaitu pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, pertama kami berdoa bagi dunia yang sedang dilanda krisis pandemi yang dinamakan sebagai COVID-19. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana menyelesaikan itu. Sebagai manusia yang lemah, ia sesuatu yang di luar jangkaan kami. Tapi kami berdoa Tuhan, karena kami tahu di dalam Engkau tidak ada mustahil. Kami berdoa krisis ini akan selesai, bahkan krisis ini tidak akan terus menghantui manusia. Dan kami mohon pengampunan Tuhan, jika krisis ini merupakan sebuah teguran Engkau buat kami, dan kami mohon pengampunan daripada Engkau. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan membantu, Engkau akan memimpin, Engkau akan menolong kami melalui setiap apapun kesan yang berlaku daripada krisis ini. Kami juga berdoa bagi Malaysia Tuhan. Kami berdoa bagi kepimpinan, setiap kepimpinan yang ada di Malaysia. Kami sudah beralih dari satu kepimpinan yang lain. Kami sudah mengalami berbagai pergolakan di Malaysia dalam peralihan kepimpinan. Tapi kami percaya tidak ada satu hal yang berlaku tanpa kehendak Tuhan. Dan kami percaya pemimpin yang ada sekarang adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Oleh itu biarlah roh ketakwaan akan Tuhan, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan ada pada pemimpin ini, sehingga mereka mentakdir bukan dengan kekerasan, bukan dengan penipuan,
bukan dengan hal-hal yang mementingkan diri mereka, tapi mereka memimpin dengan kasih Tuhan, dengan keadilan, dengan kesaksian. Kami berdoa bagi barisan Tuhan lainnya yang sudah berusaha sejak beberapa bulan yang lalu untuk membantu segala sakit penyakit ini. Tuhan, beri mereka kekuatan, mereka keluarga, beri mereka kesehatan, beri mereka damai sehingga mereka boleh bekerja dengan rasa aman dan mereka boleh memberikan sepenuh hati mereka dalam melakukan tanggung jawab mereka. Kami berdoa bagi rakyat Malaysia. Kami tahu dalam keadaan ini mereka terkesan berbagai hal-hal yang berlaku dalam hidup mereka, baik itu golongan-golongan yang berpendapatan rendah atau tinggi dan sebagainya, yang bisnismen dan sebagainya. Tuhan, mereka terkesan dari aspek ekonomi. Tuhan, kami mohon bantuan, kami mohon pertolongan Tuhan, buka jalan untuk setiap kami untuk saling memerhatikan di antara satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga tahu bahwa di waktu-waktu krisis ini ada juga mereka yang degil dan tidak melihat suara-suara pemimpin atau arahan-arahan pemimpin ini sebagai sesuatu yang harus dipatuhi, dan mereka melanggar sesuka hati, mereka tidak mematuhi. Tapi kami berdoa Tuhan lembutkan hati mereka supaya mereka tahu ini semua untuk kebaikan dan untuk diri mereka sendiri. Kami berdoa Tuhan khususnya di dalam pelayanan CCKK. Kami berdoa bagi pemimpin CCKK dan apapun rancangannya Tuhan, kami berdoa biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. CCKK telah ditumbuhkan 7 tahun lalu. Visi Tuhan ada dalam penubuhan ini. Jadi kami berdoa agar Tuhan terus meletakkan hati yang benar dalam setiap kepemimpinan ini, supaya kami melihat ada visi Tuhan dalam campus Komite Kinabalu yang Tuhan berikan 7 tahun yang lalu. Kami berdoa Tuhan untuk penolong kami, Pendeta Francis, Pastor Edward, pemimpin yang ada. Kami berdoa agar Tuhan memberi mereka sukacita, damai, sejahtera dalam menjalankan atau meneruskan pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk usaha-usaha dana yang kami sedang pikirkan, bahkan ada beberapa hal yang sudah kami rancang untuk dilaksanakan. Kami berdoa Tuhan, Engkau buka jalan, Tuhan Engkau berikan akan hikmat bagaimana kami melakukan ini. Tuhan, kami sedang mengalami kesulitan sedikit dari pembayaran sewa gedung tempat kami beribadah selalu. Tapi kami berdoa Tuhan buka jalan. Kami tahu ada berbagai orang yang terkesan termasuk pelayanan ini. Tapi kami percaya Tuhan akan membantu, Tuhan akan membuka jalan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua ahli-ahli CCKK, pelajar-pelajar kampus, dan siapapun mereka. Kami berdoa Tuhan memberikan mereka hikmat, bijaksanaan dalam meresponi apapun yang sedang berlaku sekarang. Kami berdoa biarlah melalui apa yang telah berlaku sekarang, kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang belajar akan terus bersemangat untuk belajar, yang bekerja akan terus mencari alternatif untuk bekerja dari rumah atau mencari hal-hal yang lain untuk memberi pertolongan di ekonomi mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di atas segala ucapan-ucapan atau permintaan doa kami, Tuhan, kami tahu Engkau sudah melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Oleh kami mau mengucap syukur Tuhan, kami mau bersyukur atas apapun yang sudah terjadi ini. Beberapa bulan yang lalu terjadi, kami mulai berpikir apa lagi akan berlaku, tapi sehingga hari ini kami mampu meneruskan hidup. Sehingga hari ini kami mampu berdiri, kami mampu membuka mata, kami mampu bernafas. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Kami merasakan sukar untuk berpikir tentang ekonomi kami, tapi sehingga hari ini Tuhan masih memelihara kami. Kami bersyukur atas itu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kami sudah mau mengakhiri ibadah online kami pada hari ini. Oleh itu segala perkara kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan yang menjadi Allah kami, yang menjadi juru selamat kami, penuntun semangat, damai, ketenangan kami dalam apapun yang telah terjadi. Terima kasih Bapa. Di doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
freedom that you gave. Yeah, the freedom in our lives. Our lives have been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you. So now we worship you. Make all things possible. You reign victorious. All our voices sing, and all creation bring their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. We have been redeemed, 'cause we have been set free, and you are all we need. So now our lives will shine for all to see. Alive, you were so alive, with new hopes in our hearts, for the freedom that you gave. Yeah, the freedom in our lives. Our lives have been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you. So now we worship you. Make all things possible. You reign victorious. All our voices sing, all creation bring their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. We have been redeemed, 'cause we have been set free, and you are all we need. So now our lives shine for all to see. All our voices sing, and all creation bring their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. We have been redeemed, 'cause we have been set free, and you are all we need. So now our lives shine, our voices sing.